perintah itu wajib bagi siapa? Bagi kedua orang tua. Wajib, Pak. Artinya apa? Kalau ada orang tua tak mengajarkan kebaikan dan agama kepada anaknya, berdosa. Sejak kapan? Ketika umurnya berapa? 7 tahun. Itu dia. Kalau sudah sampai 10 tahun tidak juga mau sholat, fatribuhunna bidarbin ghaira mubarrih. Pukul ia dengan pukulan yang penuh dengan kasih sayang. Nak, sholat kau nak ya. Nanti mama cubit kau. Nanti mama pukul kau ya. Sholat. Jangan tidak. Ini tidak. Mama sekarang dia pun lagi undangan tak sholat dia. Allahu Akbar. Kata azan asar. Tak sholat kau midah. Gila kau. Kau pikir bedak ni 2 jam masang ini. Ini kena air sembahyang habis bedak. Kalau kau bedak aku, jilbab aku nih 2,5 jam nih mengatur ini. Putar kiri naik ke atas lagi lilit leher. Ada pun lagi tuh buksara ibu. Jilbab melilit leher. Oh pikir kalau udah terbuka nih putus tak bisa masang lagi. Oh pikir berapa jarum penton nih? Tak jadi sholat Pak. Lewat. Kengiran awak bapak-bapak lebih parah lagi, halangan tak ada tidak juga sholat. Tapi kalau bapak-bapak sini insya Allah tidak. Baik semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amul huzn. Kenapa dikatakan pada tahun itu juga amul huzn? Karena di tahun itu juga dalam catatan sejarah Rasul juga ditinggalkan oleh istri tercinta yang bernama Khadijatul Kubra. Siapa namanya? Khadijatul Kubra. Ditinggalkan Khadijah. Khadijah nih Pak, Bu, sayang betul sama Rasul. Rasul pergi bertahanus ketika umurnya 38, tak marah dia, silakan. Sampai tahun 39 juga bertahanus, disilahkannya, biarkan, tak ada dilarangnya. Pada umur 40 bertahanus, ia juga biarkan. Ketika pulang, kedinginan pula Rasul. Apa kata Khadijah? Sini. Ya Nabi Allah, diberikannya selimut. Kalau seandainya Khadijah yang di kota Medan nih, ada aku bilang sama kau. Udah aku bilang jangan kau pergi ke sana. Nah, sekarang kau rasakan alangkah kau itu deh. Khadijah tidak, tetap sabar dia diselimutinya. Makanya seluruh istri Rasul cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Walaupun Khadijah ini sudah wafat, tetap Rasul senantiasa menyebut Khadijah. Sehingga Aisyah, padahal dia seorang yang gadis, merasa cemburu karena cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Kan ditanya Aisyah, kenapa kau Rasul tak bisa kau melupakan Khadijah? Bayangkan kata Rasul, ketika tidak ada satupun wanita yang suka kepadaku, Khadijah menyenangiku. Ketika tidak ada satupun yang mampu memberikan hartanya untuk perjuanganku, Khadijah memberikan semuanya. Ketika aku dalam kesulitan dan hempitan masalah, Khadijah juga yang memberikan ketenangan di hatiku. Wah, luar biasa. Bayangkan meninggal Khadijah. Sedih. Siapa yang sedih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, apa hikmah yang kita dapat di sini? Artinya seorang Rasul saja perjalanannya penuh dengan onak duri. Jadi jangan nanti Ibu sikit-sikit dapat masalah stres. Sedikit dapat masalah putus asa. Sedikit dapat kesulitan lari dari agama. Jangan. Ibu-ibu sekarang nih Pak gawat, ada masalah sedikit stres, masalah curhat ke Facebook dia. Tak kusangka abang rupanya kau bajingan. Serap. Mak kata kawan saya mas Facebook kan. Datang abangnya menjawab pula. Tak kusangka di rupanya kau hanya bunga. Kupikir bunga mawar, rupanya bunga bangkai. Serap. Bas curhat pula lah dia di Facebook. Ku bilang sama ibu-ibu tuh, Bu, tolonglah janganlah curhat di Facebook. Saya kan ngisi pengajian Ibu Wirid Yasin juga. Tolonglah Bu, jangan malu. 1000 kawan ibu di Facebook, 1000 tahu.
keadaan kita. Tak kusangka kau bejat seperti itu, Pak. Awak mengadu sama Allah lah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ini tidak. Ini lagi. Kalau bapak-bapak jarang nih, jarang. Tapi sesekali mau juga, aku tengok kan. Bapak-bapak sekarang ya. Tapi kalau ibu, kau nasihat itu. Jangan malu kita. Berapa kawan Facebook? 4.000 tahu keadaan kita. Malu lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu dikenal dengan istilah Amul Huzni. Apa namanya? Amul Huzni, tahun duka cita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah ayat. Ya ayyuhal muddassir qum Ketika itu Rasul kedinginan, Rasul kesulitan, Rasul menggigil, diselimuti oleh siapa? Oleh Khadijatul Kubra. Datang peringatan Allah. Wahai yang berselimut, qum, bangun. Jangan kau takut, berikan peringatan. Qum fa'anzir. Berikan peringatan. Jadi Bapak juga dari ayat ini, Pak, walaupun Bapak bukan ustadz, ini dakwah Islam ini harus sampai kepada kawan kita. Ada kawan kita tak pernah tersentuh oleh nasihat agama aja. Rangkul. Ada orang Pak bekerja dari jam 4 subuh balik ke jam 4 malam. Jam 4 subuh tak tentu siang, malam, pagi, sore. Nah ini perlu nasihat. Dinasihati rangkul dia sini. Rangkul dia. Banyak. Ini di media itu Pak kita perhatikan. Kenapa ada anak yang membunuh orang tuanya? Ya, itu saya bilang sama-sama para dosen. Ini kan banyak ada kisah dosen yang dibunuh oleh mahasiswanya. Kenapa? Hati-hati. Saya bilang jangan kasar sama mahasiswa sama anak didik. Kenapa? Karena kita belum tentu apakah dia tersentuh oleh agama atau tidak. Ini kawan ibu. Saya kalau pengajian subuh jam 4 keluar saya hari Minggu besok. Saya tengok anak-anak umur 15, 12, 13 tahun berserak di pasar. Bingung apa kerja kawan nih. Hah? Ada yang di internet, warnet mainnya soal. Ini tolonglah remaja masjid. Jangan dibiasakan. Tak ada manfaat. Ya Bu ya. Nah ini heran saya mamanya tak peduli pula. Kemana ini orang tuanya ini? Padahal dari 7 tahun kita diperintahkan untuk mendidik anak kita agama. Ini jam 3 malam, jam 4 malam masih jalan-jalan. Ada yang di internet, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata waktu di masjid. Tak bangkit juga dia, main terus. Tak peduli dengan azan. Nah, ini saya katakan tadi. Saya bukan menyalahkan orang yang punya warnet, tidak. Ini masalahnya orang tuanya tolong dikontrol. Jam 11 malam, jam 12 malam, Pak, mohon maaf nih Pak. Suruh pulang. Udah cukup lah itu. Ini begadang. Apa yang dilakukan? Kadang awak lewat aja takut awak. Nah, lempar pula bikin orang. Karena tengoknya pakai serban tadi segan juga awak dia mungkin ya kan. Itulah dia. Yang pikiran saya, aina abawai, di mana kedua orang tua? Karena Islam ini adalah agama yang haram meninggalkan generasinya 0 dari sisi agama. Tak boleh Bu. Jangan sempat. Nah, haram meninggalkan. Maka kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah engkau meninggalkan anak generasimu dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah iman. Lemah agama. Nah, ini kadang-kadang tidak. Ada Bapak Ibu. Saya waktu mengajar di Asafia Internasional Johor. Ada anak yang mamanya di Belanda, ayahnya di Australia. Ini saya bukan bohong. Kapan lah kau jumpa mama kau?
Kadang 3 bulan sekali, Pak. Bisa pula tak peduli dia dengan anak. Tapi kalau duit, kirim terus. Cukupkah begitu? Mana cukup. Ini akibat apa ini, Bu? Ambisi mengajar budi. Ambisi. Apa bekal kita menghadap akhirat? Itu tidak pernah mereka pikirkan. Saya teringat ada ungkapan hikmah. Jika seandainya kau baik dalam kerja duniamu, disiplin agamamu, disiplin kerjamu, kau takut waktumu hilang dengan sia-sia hanya untuk dunia, ingat, ketika kau mati hari ini, besok sudah ada penggantinya. Timbul pertanyaan, bisakah kau mengulang persiapanmu untuk akhirat ketika kau sudah tinggalkan dunia ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, adik-adik kita, sesibuk apapun kita, tolong siapkan waktu kita, isti'dadan persiapan kita untuk apa? Untuk akhiratana, untuk akhirat kita. Seperti ini kegiatan ini. Apalagi memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penyambutan bulan Ramadan. Ini luar biasa sekali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya? Kalau kita lihat apa ungkapan Rasul adalah sesosok manusia yang memiliki hati yang sofa. Apa sofa itu, Ustaz? Hati yang bersih. Kenapa hati bersih? Karena ketika Rasul ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, Rasul berpikir dia bisa hidup nyaman ketika berdakwah di Taif. Kemana? Taif. Kata Rasul, nampaknya dakwahku ini akan diterima oleh orang Taif ini mungkin. Berangkatlah Rasul kemana? Ke Taif. Kalau tak ngantuk-ngantuk sikit tahan, Bu ya. 10 menit lagi insyaallah. Ketika di Taif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikir Rasul orang ini menyambut dengan ucapan Tala'al badru alaina. Itu anggapan Rasul. Rupanya begitu Rasul sampai ke Taif, batu yang datang dilempar siapa? Rasulullah. Bab lempar. Sampai satu kisah mengatakan batu yang dilempar itu kena kening Rasul dan berdarah. Darah itu sampai ke hidung Rasul menurut catatan sejarah. Apa yang terjadi, Bu? Rasul bersembunyi di balik batu. Apa kata Rasul? Ya Allah, aku hari ini ditinggalkan oleh pamanku. Aku hari ini ditinggalkan oleh istriku. Dan ketika aku di Taif, kupikir aku diterima, tapi aku malah dihinakan oleh manusia. Wahawani bainan nas, aku dihinakan oleh manusia. Anta Rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan bagi orang yang lemah. Ini artinya Rasul ketika itu dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan lemah. Lemah aku ni, ya Allah, tolong ya Allah. Ketika itu datang Malikul Jibal. Siapa datang? Malaikat gunung datang menghadap Rasul. Kenapa ya Rasul? Hari ini kuberikan kau pilihan. Mana bukit yang paling besar di Jaziratul Arab ini kau tunjuk, maka aku akan cabut dan aku akan lemparkan ke penduduk Taif rata mereka itu. Kata siapa? Kata Malikul Jibal. Kurasa kalau aku diberikan pilihan begitu, ku jawablah. Cocoklah malaikat. Aku lagi sedih ini, dilempar pula. Udah, itu Gunung Bromo. Gunung Brastagi itu cabut, lemparkan ke orang ini, rata semua mati. Kalau kita sebagai manusia. Tapi apa kata Rasul? La. Apa kata Rasul? Allahumma khruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a.
Ya Allah, keluarkanlah dari sulbi mereka nanti keturunan orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah walaupun hanya sedikit. Itu pinta Rasul kepada Allah. Jangan. Mereka ayahnya bisa kafir, mamanya bisa kafir, atoknya bisa kafir, tapi belum tentu anak cucunya nanti juga kafir kepada. Mendengar ucapan itu, malaikat terdiam. Tinggalkan malaikat Jibril tadi, pergi dia. Tak jadi dia melakukan perintah yang diberikannya kepada Rasul. Ini dia, Bu. Begitulah bersihnya hati siapa? Hati Rasul. Kalau aku tuh, kalau bisa dipatahkan lagi leher itu, patahkan sudah, patahkan. Saking geramnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini nanti ketika berada di Masjidil Aqsa, dialah memimpin imam kepada para nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya. Nabi, bahkan situ Nabi Musa, Isa, Nuh, Yunus, Ibrahim, semuanya menjadi makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa artinya? Safa qalbuhu lillah. Rasul itu hatinya suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadir. Karena Allah tidak? Karena Allah. Bapak karena Allah. Adik karena Allah. Harus hati kita, tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena karena Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dan kemudahan bagi kita. Bayangkan, tengok. Roh Allah itu bukan dia tidak bisa mudah, Pak. Tapi sengaja dicobanya Rasul. Ketika Rasul terpuruk, apa katanya? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Hai Muhammad, kau hari ini dalam keadaan sedih. Kau berada dalam keadaan sulit. Kau berada dalam keadaan sempit. Aku angkat kau ke posisi yang tinggi. Sampai posisi Sidratil Muntaha. Muntaha ini, Pak, jangankan kita, malaikat saja tak diizinkan Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi Muhammad Rasulullah diizinkan Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Luar biasa. Kata catatan, Allah ingin menghibur Rasul ketika dia terhimpit oleh kesulitan, maka aku angkat dia menjadi posisi yang sangat tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kisah ini, mendengar pesan ini, inti yang dapat kita ambil adalah Isra Mi'raj tidak lepas dengan kegiatan sholat yang kita lakukan. Hari ini Bapak Ibu, persentase muslimin yang menghargai sholat sangat kecil. Betul? Betul. Saya mengisi pengajian di masjid di belakang Istana Maimun. Penduduknya padat betul. Saking padat, tak bisa kereta berselisih. Kecil jalannya. Tapi ketika azan berkumandang, ibu-ibu 4 orang, bapak-bapak 4 orang. Hah? Masjid jami. Bu, aku bilang kemana yang lain, Bu? Tahu Ustaz, orang itu sibuk semua katanya. Dalam hati aku, lewat ibu itu udah tua pula. Lewat ibu ini siapa lah kawan aku nanti kupikir. Luar biasa. Artinya apa? Semangat keagamaan itu sudah menurun. Bu ya, sudah menurun sekali. Sedih kita. Saking menurunnya, Masya Allah. Seperti itu. Saya bilang, Bu, hari ini saya mengharapkan kepada ibu dan bapak untuk mengajak jamaah yang lain hadir. Jangan tak hadir. Malu kita. Ini kadang-kadang ada orang salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Lakum kalau suat kata orang kan? Lakum dinukum waladhdallin. Putus. Ba'idun anid din, jauh daripada agama. Nasihat agama tak tahu. Itu dia. Ini masalahnya sekarang ini. Maka saya khawatir dengan animo masyarakat. Padahal kita ini, setan itu berkomitmen dia kepada Allah. Apa kata setan? Ya Allah, aku tak akan pernah berhenti menggoda manusia ini madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selagi arwah mereka masih berada di dalam jasad. Jadi Pak, kita ini kan dalam pengajian. Jangan Bapak pikir tak ada setan ini. Banyak setan nih. Ini HP setan nomor satu. Begitu seceramah, kawan pun banyak SMS patir terus. Jadi tak apa-apa walaupun sambil nengok awak didengar juga tidak. Ini udah tak nengok awak, tak peduli ngantuk terus. Yang paling jas lagi awak kan. Itu dia banyak orang. Itu dia. Jadi karena setan ini terus menggoda kita, Pak, kita juga harus selalu mendengarkan nasihat agama. Selalu. Kalau tidak, gawat kita. Putus. Hancur. Dalam Al-Quran apa mengatakan? Haza sirati mustaqima. Kata Allah, ini jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan yang lurus ini kau ikuti. Jangan kau pernah lari-lari ke jalan yang lain. Setan ini salah satu kerjanya apa? Wala udillannahum. Dia mau menjadikan kita sesat sampai kapan? Ini pengajian awaknya, pengajian saya. Nak mau pengajian ni, udah tak usah kau datang. Udah balik aja, udah tak usah datang. Kerja siapa? Kadang saya pun lagi ceramah, bisa ngantuk mata tu. Tidur di Ustaz, ya bu ketawa, kan? Ada juga. Padahal tadi sebelum naik ngantuk, tapi begitulah. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Cara setan menggoda kita apa? Dia berikan kita angan-angan yang sangat tinggi. Itu dia. Angan-angan nih Pak, semakin kita berumur, semakin tinggi angan-angan, semakin lupa kita ibadah, gawat. Hati-hati. Itu dia, itu kerja setan tuh, wala umanniyannahum. Dalam satu riwayat mengatakan dalam Al-Quran, mereka akan mampu menanamkan di hati kita seolah-olah kita mampu hidup alfasana 1000 tahun. Mungkin tidak? Mana mungkin? Mustahil. Tapi itu ditanamkannya di hati kita supaya kau tinggi angan-angan seolah-olah hidup 1000 tahun. Sehingga sholat tidak, jamaah jarang, ke masjid tak mau. Pada waktu azan Allahu Akbar tak mau. Meleleh ruwak Tuhan Allahu Akbar tidak juga datang. Kenapa tak datang kau? Macam mungkin anak udah ngerajan dengarnya kan? Itu pun tak datang. Itu dia. Ini nasihat agama tadi. Jadi kalau kita dengar ada nyanyi lagu membentang luas antara di dua lorong berliku. Nah ini kan membentang. Nanti kita akan berada di dua lorong berliku. Tiada satu pun di bawah. Tidak ada satu pun di bawah. Sedia meneman, sedia menanti diri. Tak ada yang mau mengawali kita. Hari ini Pak, istri dan anak yang sayang sama kita, ketika ruh sudah meninggalkan kita, ada. Habis cerita. Siapa yang menawani kita? Amal ibadah kita. Ibu nih.
Kalau ibu sudah berpisah dengan roh bapak ini paling nangis dia 1 jam. Kalau dia ngapalah cepat kali sambil mata melirik dia orang lain ya so. Jadi kalau bapak ini tidak yang lain. Kenapa? Tiada yang menemani. Siapa? Hanyalah ibadah dan amal yang kita harapkan. Amal dan ibadahlah yang kita harapkan. Menjawab soal dan pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada kita. Emas yang banyak digelang di tangan bu tak berguna tuh bu. Yang dulu waktu ibu wirid ada kemana keminah ya. Bukan gitu kan? Kok wirid tuh ini gelang rantai panjang. Rantai panjang, gelang banyak, jalan pun membongkok masuk. Sampai seperti itu. Nah, kita ada gunanya nanti ini. Masuklah ke Mina kata. Online enggak jalan menunjukkan gelang tuh ya. Wah. Tak ada guna semua. Tidak ada gunanya. Jasad tiada berguna ketika ditinggal nyawa. Jasad ini tak ada gunanya nih Pak. Kalau sudah ditinggalnya nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sanggup bersama. Anak istri apa? Tak sanggup lagi dia dekat mawas. Seminggu tak tahan deh. Seminggu pun tak tahan deh. Makanya saya katakan, kata Rasul, orang yang paling bodoh, orang yang tak punya akal, yang tidak menyiapkan isti'dadan li akhiratiha, tidak mempersiapkan untuk hari akhiratnya. Bodoh itu. Jadi Pak, saya tengok ada orang yang kaya betul, tapi tak mau dia membangun dengan kekayaannya itu untuk persiapan akhirat. Padahal kata Rasul, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang mau membangun masjid, maka akan aku bangunkan untuknya rumah di surga. Kalau saya saja kan miskin, saya tidak berduit sekarang, nanti belum tahu ya kan. Kalau banyak duit, ada kita sih bangun masjid dengan duit kita sendiri. Tanah kita beli dan kita wakafkan. Kenapa? Jaminan Rasul. Banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan surga di rumah untuknya di surga. Itu apa duitnya banyak? Hah? Itu apa? Kalau tidak disedekah. Lain apa ada duit, lain kita Pak. Banyak. Ini antara dua. Bisa jadi agama tidak pernah masuk di telinganya karena tidak pernah bersentuhan dengan para penasihat agama, atau dia memang tidak pernah peka dengan nasihat agama. Dia nasihati tapi membang. Banyak itu, banyak sekali. Tidak pernah tersentuh oleh agama, tidak pernah tersentuh oleh nasihat agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Tiada gunanya, tidak ada gunanya. Maka ingatlah, kalau nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata azan, tak peduli ya Allah. Tahu salah setiap, bisa saja sehari 2 kali saja jamaah, terutama laki-laki. Inilah dikatakan tadi, akan jauh daripada keberkahan hidup. Susah lah Pak. Susah kampung itu, susah negara, susah daerah. Kenapa? Tak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan udah kata Allah, walau anna aghlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai. Jika seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa,
kedua, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit di kampung dan di daerah itu. Ini tidak. Jadi ada satu kisah saya lihat di Bangladesh itu susah. Kalau di daerah kita ini para wanita jarang yang bekerja berat, tapi di sana wanitanya dikerjakan atau bekerja mengambil rumput kering. Rumput kering itu ia tumpukan, ia satukan dengan tai lembu untuk difermentasi menjadi apa? Pupuk. Itu kerja mereka. Tapi ibadahnya luar biasa. Jamaah kuat, bapak-bapaknya tidak meninggalkan jamaah. Ketika azan berkumandang sibuk. Ketika nasihat atau hari besar Islam dia sibuk. Maka dicatatkan sejarah keberkahan itu bangkit. Kita tidak. Kalau tidak peduli kita dengan agama ini, Masya Allah. Makanya ulama 4 mazhab, mohon maaf Bapak Ibu, 3 mengatakan berjamaah dalam sholat hukumnya sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Maka Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini hampir wajib kita untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid. Hanya satu yang mengatakan wajib, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau di Saudi, Allahu Akbar, tutup kedai semua. Tutup, tinggal laci duit, tinggal kedai tutup sembarangan. Jangan ikut pula buat di Medan begitu, putus nanti. Hantam lah ibu Allahu Akbar kan, tinggalkan kedai, laci duit, lewat terus habis. Tapi kalau di Saudi sudah budaya itu, tinggal. Karena menurut mereka jamaah ke masjid itu wajib, karena mereka mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, kita rata-rata mungkin ada sebahagian, tapi kebanyakan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan hanya sunnah muakkad. Sunnah hampir jatuh kepada wajib. Artinya apa? Kalau kita lapar, tak banyak tugas, tak banyak kesibukan, bisa dan sempat, lakukanlah sholat berjamaah. Paling tidak bisa sehari 2 kali atau 3 kali ya Pak. Nah, semoga apa? Keberkahan hidup kita dapatkan, keberkahan keluarga kita dapatkan, dan keimanan kita terus bertambah. Terakhir, karena Isra wal Mi'raj ini adalah bulan mendekati bulan Ramadan yang ada di hadapan kita. Ingat, himmatuna, cita-cita kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Mendoa kita, saya lihat Rasul itu pada bulan Sya'ban ini sengaja memperbanyak puasa. Apa tujuannya itu? Pertama, supaya nanti di bulan Ramadan tidak kaget ketika melakukan puasa. Kuncinya aksiru al-ibadah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah, terutama bulan Ramadan yang sudah berada di depan mata kita, insyaallah. Sama-sama kita mengharap kepada Allah, semoga kita hari ini yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan yang kita nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan dan itulah yang dapat saya berikan kepada para jamaah. Yang terakhir, pesan daripada Isra wal Mi'raj ini, memperbanyaklah kita apa? Muhasabatun nafsi. Apa muhasabah itu Ustaz? Melakukan muhasabah diri kita. Ya Allah, aku sudah berumur 60 tahun ya Allah. Apakah di umur 60 tahun ini berapa banyaklah ibadah yang kulakukan ya Allah? Ini penting Pak, muhasabah. Makanya melakukan muhasabah ini penting sekali. Kata Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah. Ya Allah, anakku 4. Sudahkah anak yang kulahirkan ini kudidik untuk tahu kepada agamamu ya Allah? 1. Umurku sudah banyak ya Allah. Berapa banyak umur yang kumiliki ini kugunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Muhasabah penting. Makanya
kalau kita lihat ayat Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan. Pertama suci, yang kedua ingat, yang ketiga baru sholat. Jadi jangan pula salah persepsi. Allahu Akbar, kenapa tak salat kau? Nomor 3 kan Ustaz tuh. Jangan. Maksudnya itu apa? Suci dulu. Apa suci itu? Hati kita. Muhasabah, perbanyak muhasabah. Ini mohon maaf nih Pak, kita jarang pernah mengecek seberapa besar amal yang sudah kita lakukan. Penting kita dekat sama kawan. Sodik ya, kau lihat aku ini, kira-kira apalah kekurangan? Coba sampaikan. Itu namanya termasuk muhasabah. Oh Garuni orangnya judas, asal ngomong menyinggung orang saja. Tahu kita kekurangan kita. Itu sodik, perlunya kita teman. Teman itu bukan orang yang asal kita tanya iya saja, tapi teman yang mau meluruskan keadaan kita. Itu namanya sodik, kritik. Dalam bahasa Arab namanya an-naqdul banna, yang mampu memberikan kritikan yang sifatnya membangun. Itu dia muhasabah. Kadang-kadang kita tak tahu bahwa kita ini salah. Contohnya saya lah, Dek, kamu lihat peci Ustaz ini macam mana? Sudah lurus atau bengkok? Ustaz agak bengkok sedikit. Luruskan sedikit muka sedikit. Itu mana saya tahu kalau tidak ada yang melihat. Itu namanya perlunya teman yang menghitung dan memuhasabah diri kita. Kita malam ini perlu memuhasabah diri kita. Ya Allah, hari ini aku berumur 70 tahun ya Allah. Jika seandainya umurku panjang lagi ya Allah, sudah berapa banyak kekuatan yang kuberikan untuk agama ini ya Allah. Perlu kita memuhasabah. Karena dengan muhasabahlah akan mudah kebaikan dan nasihat itu akan masuk di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yakinlah kegiatan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh remaja kita ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin. Memberikan kita kesehatan. Amin. Dan Allah menakdirkan kita nanti mampu bertemu dengan Ramadan pada bulan yang sudah berada di depan mata kita. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.